Kan kalau gue dimiskinkan karena istri gue, kan istri gue sembuh gak apa-apa. Dua dokter itu bentrok, gue yang di tengah gue bingung. Yang dokter satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu suruh obat A, yang satu bilang obat B. Secara nggak langsung otak sifat alami itu berpikir bahwa lu yang ngebunuh istri Iya lu. betul. Itu sih paling anjing. Dokter yang obat awal ini bilang jangan, dokter IC bilang suruh. Terus nyokap bilang udah ini kan kamu kan udah sebagai suami, kamu harus ambil keputusan. Salah apa benar itu udah kamu harus jalanin dulu. Senyoras, Johnny my friend, welcome back to my podcast. Kita punya dua pemuda nggak berguna di dunia ini nih. Nggak sih sebenarnya berguna nggak berguna kan, Dad. Jadi kita perkenalan dulu ya. Ini Dedi Ompong, ini Kenny. Kalau Dedi udah pernah nongol waktu itu ya, dia bikin vlog tentang apa? Kan? Iya, gua ngebahas mobilnya si Kobens. Mobilnya Kenny. Mobilnya Kenny ya. Lo gugup jangan kayak gini. Iya, jangan gitu dong. Oke, jadi to the point aja. Topik kali ini bagaimana caranya ketika kalian merasa diri kalian tidak berguna di dunia ini bisa menjadi orang yang berguna. Dan juga istilahnya gini, lo berdua kan masih muda nih, lagi masih pada merintis. Gimana sih caranya untuk ngumpulin duit sampai lebih dari cukup? Jadi istilahnya gini kan lo cerita nih, nih Kenny sebelum kita bikin video dia cerita dia nih bakal panjang banget, mungkin kalau lu dengerin ini bakalan kayak sinetron yang memang terjadi di kehidupan nyata ya, Dede, bener ya? Ini duda tanpa awak. Jadi awaknya masih belum ketemu. Iya. Bakat ya. Lo kalau denger ceritanya kayak nih, lo bakal pikir Dedi ini babi. tapi Babi gini. aja masih punya otak, Bang. Nah, itu masalahnya. Itu dia nggak punya otak. Jadi gini, oke kan. Jadi kita bercerita. Lu masih inget nggak pertama kali lu dapat duit di kehidupan lu ini? Duit hasil keringet lu sendiri tuh umur berapa? Gua dari SMA kok. Di SMA gua tuh hobi motor. Oke. Nah, dari situ dulu. Tapi tuh, lu masih inget dong motor apa yang lu jual sampai untung pertama kali atau mungkin spare part-nya? Masih. Apa dong? Ceritain dong. Dulu gua hobi Matic zaman dulu kan, zaman sekolah kan Matic. Nuvo. Ya. Dulu satu-satu sama bokap dulu. Beli Bokap yang satu-satu. ngajarin ya. Pertama pakai, terus karena bokap juga kayak support, beli yang kedua, beli yang ketiga. Nah, berjalan waktu tuh nggak sengaja nyokap kan ngoceh kan, parkiran kan penuh kan. Jual-jualin. Nah, pas kita jual tuh kayak kok untung nih, 1-2 untung. Akhirnya bokap kayak support terus, udah beli sampai bener-bener dulu tuh udah banyak lah motor Nuvo semua, sampai rumah tuh bener-bener penuh Nuvo, tapi menguntungkan. Nah, ini gue males nih, Dad. Kenapa kok? Bilangnya nggak ada modal, tapi motornya cuma dari apa aja. Gue juga baru tahu ternyata dia banyak duit nih. Lu selama ini kagak mati lu. Ya kan awal kan motor tuh kayak dibeliin bokap tuh dua kan. Nah, dari dua itu bisa berkembang. Berarti lu bukan yang miskin itu privilege. Iya. Miskin itu privilege. Ada lah, dibantu orang tua mah ada pasti. Oke. Tapi istilahnya orang tua lu nggak pernah chip in sengaja ke lu duit. Enggak. Jadi hanya dari motor itu. Iya. Motor itu laku langsung jadi modal lu. Iya. Modal lu sampai hari ini nih. Enggak, yang atau lu ada tambahan lagi. Jadi kan gini, di prinsip bokap dulu kan orang yang dibilang apa ya, enggak yang berlebihan lah, maksudnya benar-benar cukup lah. Nah, dia tuh punya prinsip itu, dia nggak punya rumah dulu kan. Dia bisa beli rumah tuh dari uang sendiri. Nah, dia tuh nggak mau anaknya tuh sampai gitu. Nah, jadi kayak setiap anak tuh dikasih modal, tapi batas tuh, misalkan satu rumah. Nah, gue tuh dulu karena memang mikirnya bisa, wow, gue jual untung nih, bisa membuat modal. Nah, itu selalu gue jual. Jadi rumah yang dikasih bokap itu modal bekalnya itu satu-satu dikasih, gue jual. Nyesal gak lu jual? Enggak, lu jual? Enggak, karena dari satu rumah sekarang bisa jadi 2-3. Bener. Duitnya itu gue putin dan gue nggak pernah ambil. Bukan berarti gini, maksudnya kita berbicara ketika rumah itu dulu dibeliin bokap lo, hari ini dijual, apakah harganya sama 3 rumah yang udah lo puterin? Lebih dong. Dari satu rumah yang dikasih bisa jadi 2. Jadi anggap rumah ini 1 M. Kalau dijual hari ini, tuh rumah berapa pasarannya? Sekarang udah 3 kali lipat kan. Rumahnya 3-4 M. Sekarang duit lo yang lo puter lebih dari 3-4 M nggak? Jadi gini, rumah yang gue prinsip gini kok, rumah yang dikasih
itu gue jual, misalnya gue jual, gue nggak mau jadi modal buat ini, gue mau jadi rumah lagi. Jadi kalau misalnya ada lebihnya itu, nah itu yang buat gue putar sekarang buat di mobil. Gue pusing nih, lu pusing gak? Gua hampir kagak ngerti gitu ya. Emang enggak. Oke, gini. Rumah itu dikasih ke lu tahun berapa? Itu gua SMA. Lu jual rumah itu kapan? Belum lu jual? Dulu gua jual, 2 tahun setelah itu gua jual. 2 tahun setelah itu? Anggap angkanya 100%. Enggak, ya 50% lah. 50%. Dari angka sekarang? Jadi untungnya 50% lah dari misalnya dulu itu 700. Gua tahu maksudnya nih. Harga belinya 100 juta misalkan. Lu jual 130 juta. 30-nya yang lu pakai dagang, 100-nya lu simpan. Buat beli rumah lagi. Oh, lu udah beli rumah lagi dong, harus beli rumah baru gua itu sisanya buat gua modal buat muter. Jadi harus punya rumah lagi. Pinter gitu juga lu. Itu Om, dari tadi gua bingung, gua pengen jelasin ini maksudnya teman-teman. Jadi berarti lu sekarang udah punya fisik rumah yang dulu lu jual? Punya. Enggak lu cicil? Enggak. Itu ada rumahnya masih? Ada. Belinya cash? Cash. Oh, hebat ya. Kan dari bokap, jadi dari misalkan 500 jadi yang 1M jadi 1,5 jadi 2M. Nah yang gua ambil tuh sisa saya doang tuh yang lebihnya dapat. Itu gua tabung buat modal gua sekarang. Jadi gini. Jadi dari rumah yang pertama lu jual, lu untung. Udah beli rumah kedua. Dari rumah kedua udah ada rumah keberapa lagi nih? Sekarang udah ketiga. Dari yang kedua lu jual ke ketiga, ada selisihnya. Ada selisihnya itu buat modal buat muter. Tapi selisihnya lu ambil semua, apa lu sisanya lu tambahin dikit buat naik ke rumah? Buat naik rumah lagi dong, buat extract dong. Jadi gini, misalkan modal rumah yang pertama itu 1 miliar, lu jual 1,2 nih. 200 lu ambil buat dagang. 1M lu beli rumah kedua. Rumah kedua laku 1,5 M. Gopenya lu ambil apa cuma lu ambil 200? Misalnya taruhlah gua laku 1,5 M kok. Gua cari yang rumah budget segitu lagi. Kalau memang udah mentok ada dapat 1,5, gua 1,5 gua beliin rumah lagi. Jadi ini yang rumah ketiga ini lu beli mentok dari penjualan kedua apa sebagian lu ambil? Sebagian gua ambil buat modal usaha. Jadi yang ketiga ini udah aman. Tapi katanya lu KPR lagi. Ada gua ambil lagi buat anak gua yang kedua. Jadi ini bukan rumah yang ketiga ini lagi, beda rumah lagi. Ya. Bukan main. Kelihatan simple tapi susah ya dilakuin di kehidupan sehari-hari yang begitu. Jadi gini deh, kalau kayak lu kan masih tinggal di kolong jembatan. Enggak di pinggir kali, kolong jembatan. Kok jadi lebih parah? Nih, gua mau nanya. Tadi gua belum sempat nanya lu. Dari semua rumah yang lu beli itu, pernah nggak lu buka panti pijat? Enggak lah. Ya boleh lah, nanti masukin ke list dulu. Bisa beli ada syukur ya yang pantas saya dia nggak dikasih gigi sama Tuhan nih. Omongan lu ente. Ngeplong. Soalnya kan langganannya udah pasti banyak nih. Oke, jadi selama lu punya rumah itu selalu kosong apa lu pernah tinggalin? Jadi kosong. Lu selalu masih tinggal di rumah bokap lu? Selalu tinggal di rumah bokap. Karena lu memang masih pengen ngurusin orang tua lu apa? Karena gua ngirit kok. Jangan enggak, serius. Jadi menurut gua nggak mau gengsi gitu loh. Kan ada orang yang gua pengen punya rumah udah KPR maksa. Sekarang ini kok biaya hidup buat di rumah yang ngurus rumah lu sendiri udah pasti gede. Gimana kalau mendingan itu gua simpen, gua tabung buat modal usaha gua. Nah, gue tetap yang penting kan kita support nyokap bokap kan. Ya, yang penting yang nebeng nggak ada salahnya namanya gue anaknya kan. Maksud gue gitu, nggak ada masalah. Oke, berarti privilege yang lu dapat selama lu hidup ini adalah orang tua lu membekali lu satu rumah, namun rumah itu diputar. Putar terus ya. Ya, jadi istilahnya oke lah privilege si Kenny ini dikasih rumah sama orang tuanya, tapi dia pintar untuk memutar untuk cari lebihnya buat modalnya pun nggak didiemin gitu aja, dijalanin terus kan. Tapi ya gua sih jadi terinspirasi juga nih dengernya nih sekarang. Jadi lu mau minta bokap lu rumah? Enggak, bokap gua kan udah nggak ada, kurang ajar nih Benz. Enggak, bercanda kok Benz. Bercanda. Iya. Tapi lu masih punya orang tua, masih punya nyokap gua. Tapi lu masih punya calon bini nih. Iya. Makanya udah dulu bercandanya juga. Ini mulai masuk ke kategori yang seru nih. Lu kan berarti kata lu pacaran cuma sekali. Iya. Dari lu hidup. Sebenarnya ada lah sebelum. Ya cinta-cinta monyet lah, tapi yang serius. Masa sih? Iya. Sama bini ya. Mantan bini lu itu hitungannya ya tapi kita akan jelasin di terakhir. Berarti dia yang nemenin lu nih dari awal. Even though lu dagang lu kan dagang apa aja suka duka lu dagang gimana dari awal dari SMA? Gua dagang pertama motor jual beli terus lu seneng tuh berarti? Seneng, karena kan hobi. Lu terus pertama kali iklannya di Kaskus gitu. Nah ya Kaskus zaman kita dulu kecil ya. Terus Facebook gitu kan. Terus dulu terkenal karena banyak motor gua. Jadi orang
kalau nyari kayak spare part yang khusus Nuvo pasti nyari ke gua. Berarti memang gini, pinter diambil market sama si Rian ini adalah hobinya dia itu dia klasifikasi, walaupun mungkin motor lain bisa nguntungin, dia tetap fokus lu Nuvo. Jadi orang taunya lu spesialis Nuvo, ya betul. Bukan sabun kan, Yamaha Nuvo kan? Oh iya, Nuvo dong, Yamaha dong. Komeng, semakin depan. Jadi kan pokoknya komeng nih. Sabun. Tiap hari habis itu sabun. Jadi oke, seiring berjalannya waktu dari motor itu dapat modal tuh banyak. Yang nggak pernah lu pakai secukupnya. Dari gua dulu sampai ada kurang lebih 30 motor kok. Waduh, banyak. Nah, modalnya berapa motor tuh awalnya? Awal cuma 2, dari nyokap 2. Dan itu nggak ditambahin modal duit lagi? Enggak. 2 motor itu sampai jadi 30 betul. motor. Tapi kan dulu gue nyari sampai jauh-jauh kok, gue nyari sampai Bogor, pokoknya nyari antik-antik lah. Karena zaman dulu itu belum banyak sosial media. Nggak ada. Jadi gue dulu lihatnya dari koran kok. Pagi-pagi nih beli pos kota bokap kan. Ada Nuvo misalnya di Bogor. Kita jalan naik motor Bogor. Berdua sama bokap. Pulang bawa motor 2. Nah karena dulu nggak ada sosmed, jadi kayak kita mau jual secara tidak tuh ya udah ada punya gua doang. Ada gitu punya kan. doang. Iya, Di Jakarta jadi ya, jadi lu cuma Nuvo. Betul. Oke. Terus yang ketiga berarti dari 2 motor itu jadi 30 motor. Ada nggak lu bagi bokap lu berarti sih? Sebenarnya gua nggak ngasih duit sih. Gua kayak dia kan rokok. Jadi kayak rokok apa gitu sering gua ini. Masa bapak lu cuma lebih? Ya kan kalau gua ngasih gede ke bokap, gua nggak akan jadi gede kok. Kan bokap sebenarnya bisa sendiri, nggak perlu ada gua. Ini cuma kayak buat ini paham. mas jalan. Jadi gitu. maksud dia itu bokapnya juga udah ada duit. Iya, buat apa gua ngasih banyak kan, mendingan gua buat muterin gua sendiri gitu loh. Tapi ini nggak boleh ya, bukan nggak boleh sih, boleh. Tapi ya kalau bisa ya dirubah sedikit mindset. Betul. Sayangnya juga dikasihnya rokok. Gila juga nih anak. Berarti kan mau nyumpain bapaknya. Dikasih duit nggak mau. Kan bukan nggak mau. Iya benar. Oh berarti dia tahu iya. kita lagi rintis masa mau diminta. Nah, lu ralat, bukan lu nggak mau kasih gede, tapi bokap lu yang dikasih duit nggak mau. Ya itulah orang tua. Iya. Kadang-kadang memang kita berpikir orang tua itu kadang dia lapar. Dia tahu anaknya cuma punya 1 buah roti aja, dia minta setengah aja nggak berani demi anak. Sama banget dong kayak lu kok. Apa? Prinsip hidupnya sama Kan kayak dia orang tua juga. Dia orang tua ya? Iya. Gua juga sama kalau ya kayak anak gua lagi keausan. Nggak mungkin gua minta susunya, ya karena gua nggak doyan. Ya susu emaknya aja. Hanya lu jangan dibuang-buang, dijadiin ya kok ya, jadi ngerasain. Jadi buang-buang mulu gimana? Ya, jangan ngomongin susu emak. Udah cukup lah. Lanjut aja. Seru. Dengerin ngomong. Oke, dari Nuvo 30 motor, apa yang membuat lu berhenti dagang motor? Kan sekarang udah nggak dagang motor ya? Mulai susah nyari barang. Nyari barang. Terus kayak nggak masuk akal, kayak tenaga kita tuh yang kita keluarin sama profitnya tuh nggak sebanding. Marginnya udah nggak sebanding. Padahal itu sebenarnya usaha itu lu bosnya, lu one man show. Sampai lu punya karyawan nggak sih dulu? Enggak, gua kerja sendiri. Hebat lu. Kenapa lu nggak berusaha nyari karyawan? Motor lu 30. Enggak, dulu gua hobi kok, jadi gua kayak ngerjain semua sendiri, enak. Ya tetap lah kerja bengkel, cuman gue yang bawa gitu. Mau belanja spare part itu gue yang belanja. Cuma tetap kerja mah bengkel. Oke, berarti titik berhentinya lu dagang motor itu sampai kekumpul aset berapa motor? 30-an. 30 motor tuh lu stop. Duitnya itu berarti ada duit nih. Ada, iya. Di situ tuh lu belum beli rumah dong? Enggak, gua beli mobil. Dari duit itu lu beli mobil. Tuh, dari duit itu lu beli mobil, ini berarti posisinya rumah lu utuh yang dibeliin bokap lu. Oh iya, itu enggak berasa sama sekali otak. Berarti duit dari sini pindah ke modal Nuvo ini enggak? Enggak, itu justru Nuvo itu sebelum dibeliin rumah. Nuvo itu belum rumah. Berarti duit dari Nuvo lo beliin mobil, itu belum punya rumah. Belum. Ketika bapak lo ada rezeki dia beli rumah, 2 tahun kemudian dijual buat nambahan dagang mobil ini. Iya, dagang mobil. Tapi dulu ya dagangnya sambil hobi gue, jadi nggak yang baru beli langsung gue posting, enggak, ya pakai aja udah. Karena lo nggak serius fokus. Karena nggak serius fokus. Nggak kayak waktu jualan Nuvo. Nah, dan memang rugi sebenarnya, awal-awal masih rugi. Berarti income lo dari mana? Masih uang jajan bokap lo? Selain itu ada sampingan lagi gue kok, kayak dulu tuh kayak borongan gudang dulu di pasar pagi gitu. Bikin kontraktor kasar lah. Mungkin jadi kayak misalnya ada stok kira-kira nih stok produk apa yang udah mau ganti brand, mau ganti kemasan gitu. Nah, barang lamanya gue beli, itu gue per ke daerah. Pertama kali lu temuin sampingan lu ini dari apa? Dari bokap. Bokap lu yang bukan yang ngenalin orangnya. Terus gue yang jalanin. Ya berarti intinya semua dari bokap lu ini pencetus segala hal yang ada di dalam diri lu. Sampai gue jual rumah, dagang diajarin bokap lu. Ya. Si sampai lu punya sampingan pun. Ya betul, semua dari bokap.
swear, maksud gue gini loh, jarang anak bisa komunikasi sama bokap kayak gitu ya. Iya, kayak bisa sebaik ini gitu. Ya, kalau kayak Dedi kan harus perlu spiritual karena bokapnya nggak ada. Iya, betul. Harus ada orang yang ada. Tapi beneran. Bawa roasting ya. Lihat bukan Iya. yang gue roasting terus. Tapi beneran kata Kobens, jangan sampai kejadian tunggu orang tua nggak ada, baru lu sayang-sayangin orang tua. Susah ya. Iya, bener kok. Sekarang Gua gini, belajar. lo punya duit, Mm-mm. pengen kasih makan di kuburan juga udah nggak ada rasanya kan. Bener, soalnya angker, serem. Tapi dulu waktu bokap lu masih ada, lu udah cari duit belum? Buang Belum. duit kok dia. Oh, belum. Belum. Posisi masih sekolah kalau Masih gua. sekolah. Oh iya. Ya udah kita nggak bahas dulu. Iya, langsung ke dia aja lagi. Oke kan? Jadi Iya. kita udah nyampe titik di SMA udah lewat. Kuliah lu nggak lulus dong berarti? Lulus dong. Lu anjing lulus lu. Lulus. Kuliah S1 S1. bareng bini lu juga. Bareng bini gua. Dan lulus karena bini gua. Kalau nggak ada bini lu, Nggak berarti lulus. yang ngerjain tugas lu bini lu. Iya, sebagian besarnya. Ah, bisa aja lu bilangnya nyontek semua. Oke. Oke, jadi sembari lu kuliah itu lu masih terima uang jajan? Enggak, gua dari lulus SMA gua nggak minta duit sama sekali. Gua cuma dibayarin kuliah doang. Dibayarin Dibayar kuliah. kuliah doang. Jadi Iya. lu mau pacaran Pacaran dari modal 2 nuvol itu. ya sama dari rumah kan udah ada rumah kan sempat kejual laki. Oh, jadi Nah, dari ada situ duit. tuh lu puter. Ya, terus kan ada yang sampingan itu tuh yang gudang-gudang itu kan dari situ juga. Pokoknya jadi source of Adalah. income lu seumur hidup lu itu cuman si dagang UFO sampai Ah. jadi 30 motor. Ah. Hasil keuntungan jual rumah sama sampingan lu Iya, itu. betul, Itu sampingan. yang membuat lu hidup. Iya. Oke, lu punya prinsip persentase yang lu selalu simpan nggak dari income lu setiap bulan? Enggak. Sebenarnya gua ketolong sama bini sih, kok. Oh, bini lu Gue tuh pintar sangat manajemen duit. boros. Sebenarnya gue sangat boros. Gue Oh. tuh orang nggak mikir gue dapat berapa, keluarnya berapa, enggak. Jadi yang gue suka ya gue keluarin gitu. Cuman karena ada bini gue yang kayak lu harus kan dulu kan lu merit umur berapa, ya udah nabung. Terus rumah, dari rumah satu gue pengen punya rumah 2 gimana nih? Gitu. Jadi kayak sebenarnya sih ketolong dari bini sih. Dari bini lu Kalau yang ada bini sih ngajarin lu, berantakan. yang ngajarin Iya, lu betul. sampai Terus kayak sekarang. gue nggak kenal dunia malam gitu kan karena kan pacaran dari SMA. Jadi kayak udah barang-barang tuh sudah nggak keluar gitu ya, nyari duit aja udah. Gua tahu banget kalau itu. Emang lu kenal dia udah lama? Enggak baru Ah, anjir. enggak, baru sih. Ih, lu so tau lu. Enggak, tapi bener kok. Dia tuh orangnya itu suka banget posting-posting gininya, ya udahlah, itu kan- mulai move on lah. Cuman- Gua udah sering ngasih tahu dia. Udah. Udah. Ya Itu udah, cukup. Udah, makanya udah mulai keterlaluan. Ya udah. Oke, kita belum nyampe di menu utama yang itu karena itu menurut gua akan menjadi menu utama untuk kalian semua tahu bahwasanya kehidupan itu tidak seindah yang pernah kita bayangin. Ini kan berarti kalau boleh dibilang nih penonton nonton sampai sini tuh berpikir si Kenny berarti punya dimodalin, ya Betul, kan, betul. dibukain jalan. Ya. Tapi gini, seiring berjalannya waktu, banyak sekali anak-anak yang dapat modal dari orang tua, privilege koneksi dari orang tua, menyalahgunakan sehingga tidak jadi orang. Jadi anggapannya kesimpulannya mungkin karena bini lo bisa ngontrol lo juga dan lo juga mungkin hard worker, sehingga lo bisa jadi modal lo ini utuh seutuh-utuhnya sampai hari ini kan. Jadi kalau mungkin nggak ada bini lo, duitnya nggak ada kali ya. Nggak ada. Nggak jadi orang kok. Karena kan basicnya memang gue keluarga gue juga nggak yang gimana-gimana, maksudnya cukup lah. Jadi kalau misalkan guanya berantakan ya berantakan. Terus kan kayak gue ngeliat bokap dulu ngerintis dari nol, nyari duit gimana. Gue ngerasain enak tuh setelah 2004 kok. Bokap baru naik, sebelumnya mah ya biasa lah. Maksudnya cukup lah, cuman nggak sampai gue harus beli mainan tuh harus ada ini, gue minta harus ada ya enggak. Gitu. Jadi gue tahu bokap gue nyari duitnya susah ya gue juga Dan jaga-jaga. bokap lo juga pinter karena dia itu mau gini loh. Kita bicara ya kalau kita generasi kaum milenial, kaum generasi bukan Z lah, kita generasi 90-an. Itu dimana kita itu nggak bisa punya komunikasi sama orang tua yang dekat, ya kan? Betul. Lo kalau sama orang tua cuma ketemu pas makan, kita ya laki-laki ya, betul. pas makan, pas bangun aja nggak ngobrol, nggak apa kan? Tapi dia bisa komunikasi jualan motor bareng, itu menurut gua bagus sih. Jadi mungkin kita berpikir gini, kalau kita nanti punya anak, jangan sampai kita seperti orang tua kita dulu. Betul. Yang baiknya kita ambil, apa yang mereka ajarin kita baik kita ambil. Terus mungkin kita harus sering berkomunikasi ya. Karena kalau orang tua tidak bisa menjadi seperti sahabat, susah juga ya. Soalnya bokap gue tuh dulu unik kok, gue kelas 5 SD dibawa ke Millennium. Sama dia? Millennium yang di Gajah Mada, tempat dugem. Bang, Itu kelas 5 SD, gue ditaruh di meja gitu ya, terus kelilingin cewek, bokap gue di dalam room.
nyokap gue pagi-pagi ngoceh-ngoceh. lu anak umur gitu lu ajak gitu. Bokap cuma bilang daripada anak gue dikenalin rusak sama temennya, lebih baik gue kenalin dia. Nanti tinggal pilihan dia. Lu nyaman nggak di meja itu duduk? Kalau nggak nyaman lu jangan kesana lagi. Nah dari situ gue bilang gue nggak nyaman, gue nggak pernah pergi. Tapi nggak kelas 5 Iya. SD juga Iya, Saya belum lulus Dia nggak pernah ceritain gue yang soal ini nih. Kaget gue sampai. kencingnya belum lulus ya. Iya, gue udah di cewek gue bingung mau ngapain. Lu Cara ngajarinnya enggak kalau SMP ya udahlah ini kan Lu ngeliatin cewek tuh banyak. Iya banyak tuh joget-joget depan gue diem aja nggak tahu apa-apa. Harus suruh kalau jadi udah ngelocok dia. Iya. Udah basah celananya. Oke, jadi seiring berjalannya waktu lu tunangan. Kita skip sampai situ, lu menikah. Ya. Lu menikah itu modal sendiri apa dari orang tua? Modal berdua sama bini. Bokap lu ada turut kasih cincin? Enggak sama sekali. 0%. Berani sumpah? Sumpah mati. Ini sama gua. Bini lu juga 0. Sama 0. Jadi duit lu berdua nih ya. Duit berdua. Timpah-timpahan berdua Iya, buat betul. acara kawin, Iya, semua. wedding, Iya, semua. semuanya lu bayar sendiri. Betul semua. Hebat ya? Full. Hebat, gua akuin. Gua aja belum nyampe selevel lu sampai segitunya ya. Berarti memang yang dibekalin bokap lu duit itu tuh berarti ada gunanya buat kehidupan Iya, lu. udah Ya. kepake Banget ya. Kepake banget. Nah, berarti seiring berjalannya waktu menikah, lu punya anak yang pertama. Iya. Ada nggak kesulitan dalam hidup lu? Sebelum kita nyampe kesulitan lu yang terakhir itu ya, yang mungkin nanti akan kita jelasin. Gua ngerasa jujurnya nggak salah sulit sama sekali kok. Merit itu udah kayak orang bilang punya anak biaya gede, gua malah nggak ngerasa sama sekali. Maksudnya gua karena bini lu pinter manajemen duit dan lu rajin? Karena juga kan kerjanya? gua tuh waktu gua merit, setelah meritnya gua nggak ngerasa dibebanin, bini gua nggak pernah minta duit dari gua. Terus kayak lahiran semua juga gue nggak pernah pusing. Ya oke lah lahiran gue cuma biaya lahiran, setelah itu kayak cuma kayak susu segala macam nggak beban dia. Terus bini juga nggak pernah yang gue pengen ini, nggak pernah. Jadi kayak benar-benar support dari bini benar-benar luar biasa. Jadi gue merasa nggak beban. Dan bini lu pernah ngoceh nggak kalau lu malas kerja? Enggak, emang gue selalu. Dia dari dulu kan udah tahu kok. Emang gue doyan udah saling percaya ya. Jadi memang kerjaan yang lu pegang ini karena lu hobi juga. Karena gue seneng ya. Jadi lu senang kan? Iya. Kalau lu hobinya apa deh? Coli Gua. Coli. Nggak boleh ngomong coli, banyak anak-anak yang nonton. Jadi lu hobinya? Hobi gua banyak. Gua menyenangi Hidup. hidup dia aja lah. Hobi gua sekarang. Oke, jadi gini, Dad. Kalau mungkin di posisinya lo itu Kenny, lu sanggup nggak bisa jalan sampai hari ini dia? Nggak sanggup. Nggak sebegitu kuatnya gue seperti dia. Dan nggak Hebat orang. segitu rajinnya kayak dia. Iya betul. Lo akuin juga ya, lo nggak segitu. Sebenarnya gini, lo nggak rajinnya karena lo merasa semuanya lo udah punya, apa karena apa? Karena gue males sih. Kenapa lo nggak pernah berusaha untuk rajin, lebih rajin daripada biasanya? Karena gue bangunnya selalu siang dan gue nggak mau belajar, kurang dorongan dari orang-orang. Jadi lo harus didorong dulu nih. Iya. Jadi semoga tahun depan kita bikin podcast, lo udah maju ya. Amin kok. Jadi jangan cuma mikirin mimpi aja nih. Oke. Karena kita kalau bekerja, kalau kita cuma bermimpi kan nggak ada hasilnya juga kan. Betul kok. Dari bincang-bincang ini aja gue langsung mikir, wah ternyata Kenny ini orangnya nggak seperti yang gue bayangkan gitu. Hebat banget gitu. Dari nupo, rumah, mobil, ya kan? Wah hebat loh. Istilah gini loh, nggak gampang ketika lo punya duit di umur kayak kita yang zaman dulu tuh labil bos. Lu punya duit zaman segitu kan pasti lu pikirannya lu pengen konsumtif, lu ganti mobil, lu pakai baju mahal. Lu karena waktu umur segitu lu butuh pengakuan dan lifestyle susah. Apalagi kan ya tergantung sebenarnya lingkungan juga ya. Mungkin dia ketolongnya adalah jodohnya dia itu bisa membawa dia ke jalan yang benar. Istilahnya kan seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap remeh pasangan kalian kalau pasangan kalian itu membawa kalian ke jalan yang benar. Terkecuali memang pasangan kita itu ya istilahnya nyetirnya ke arah yang nggak benar. Ya. Jadi kan seperti itu. Oke? Ini titik terberatnya nih John yang akan kita bahas. Emang apaan sih kok? Gini, berarti seiring jalannya anak pertama, anak kedua lu ini planning apa enggak? Planning. Gue punya target. Dari hidup gue tuh semua gue punya target kok. Dari merit,
dari punya rumah, dari punya anak tuh gue sampai jeda anak gue pertama kedua tuh harus berapa tahun gue berarti lo ML yang buat anak kedua itu lo Iya, perhatikan betul, banget. betul. Walaupun lu nggak gender pengaturan gender. Oh enggak. Cuman lu pengaturan Gua- udah waktunya dibikin. Iya sebenarnya. Gue udah hitung sampai benar-benar anak gue lahir aja bulannya sama. Jadi anak gue ini dua-duanya sama bulannya, cuma beda tanggal doang. Dan pas 2 tahun. Oke. Jadi lu bikin anak ini pada saat awal pandemi apa? Iya betul. Awal-awal pandemi. Awal pandemi lalu dari sini gue serahkan nakodanya ke lu ya. Ceritakan ke gue semuanya dari hati ke hati, istilahnya gini loh, maksud gue sorry. Ini mungkin ya kalau di posisi gue atau mungkin posisi orang lain, gue kalau jadi Kenny, gue bisa bunuh diri atau mungkin melakukan hal yang di luar dari logika gue, karena apa yang Tuhan kasih cobaan buat Kenny itu mungkin di luar logika dan nalar. Karena kita udah nyampe sini berarti lo udah minimal udah tahu kisi-kisi kehidupan dia ya. Dia maju sama bareng ceweknya, dia nggak pernah pacaran serius sama selain ceweknya. Let's begin the story. Nah, yang pertama-tama enak nggak pas bikinnya? Bercanda ya. Efek ya, nggak bisa baca situasi nih. Ini gua udah bawa situasinya jadi lebih seru kan? Ini perusak suasana. Nggak dapat hati ini orang. Bantu ceritain aja. Jadi lu gimana cara lu bisa ngelewatin itu? Oh, tunggu sebentar. Posisinya kita lagi di Milik Kopi di Permata Buana. Ini coffee shop yang lumayan PW ya buat kalian. Iya, Buktinya betul. kita bisa bikin Enak. ini juga PW. Kalian bisa cek aja nih Milik Kopi. Oke. Oke. Terus? Kalau gua minum ini yang jus orange ya. Udah rusak nih semua gara-gara Dedi Iya. momennya ya. Om ya nih. Gua ada lagi bawa suasananya tuh udah serius tuh sih deh. Emang bisa Emang lah. dia gitu ya. Gua minum juga ya. Oke, kita sambil Yuk. minum. Ceritain dulu dong dari awal tahu hamil Tahu yang kedua. kedua. Sebenarnya sih ya yang dilemanya nih kok. Itu yang waktu mau anak kedua nih sebenarnya sih nggak mau. Karena pandemi. Dia udah nggak mau. Dia nggak mau, dia takut. Terus nah gua kekeh kan, karena gue punya target gue di umur di bawah 30 tuh gue harus punya anak udah stop gitu. Jadi gue nggak mau terlalu jauh sama anak gue. Oke. Karena gue mau bergaul sama anak gue kayak gue sama bokap nih. Kan gue sama bokap jujur kejauhan. Jadi kayak menurut gue kayak kejauhan di atas 30 tuh baru punya anak tuh kejauhan. Gue waktu itu istri bilang janganlah lagi covid kan, maksudnya udah jangan nambah anak dulu karena kan terus usaha goyang tuh kok namanya awal-awal covid kan. Ya, karena kan segala usaha lu macam betul. perdagangan juga. Ya terus istri kan bilang pendapatan lagi nggak jelas kan tentu. Emang kita masih bisa Tabungan lah, ada tabungan. ya kita setahun nggak nyari duit aja masih bisa. gue setahun nggak nyari duit dan gue harus bayar pegawai gue kok. Tapi ya nggak full kan, pegawai masih gue tanggung semuanya selama setahun itu. Nah, istri tuh kayak bilang mending jangan dulu deh, nanti aja dulu. Terus gue bilang nggak bisa, gue target gue mau jeda 2 tahun dari anak pertama. Gue nggak mau kejauhan. Ya udahlah. Terus begitu tahu hamil, istri nangis. Kan gue udah nangis dong, gue bilang udahlah tenang aja, rezeki udah ada yang atur. Maksudnya yang penting kan hidup kan kayak gue kan, gue nggak judi, gue nggak narkoba, gue nggak dugem, Nggak pernah main gue nggak cewek. pernah, ya nggak pernah main cewek kan. Dia tahu gue dari SMA, gue nggak lewatin masa itu kan. Dia Dengan tahu, normal. iya dengan normal. Bener, ya udah berjalannya aja normal kan, maksudnya nggak belok-belok. Dia gitu. nangis bukan karena dia belum siap, tapi karena Dia dia takut takut. lagi pandemi ini. Iya lagi pandemi. Terus ya udahlah kan, oke, udah berjalan, udah gue kasih, maksudnya udah gue omongin gitu, ngerti lah, ya udah berjalan kan. Nah sampai kejadiannya yang pas melahirkan. Pas melahirkan bulan 6 bulan 6 Bulan tahun 2021. 2021. Anak kedua. Anak kedua lu lahir. Ah, Sampai lahir tuh nggak ada. nggak ada negatif. Sampai kan sebelum melahirkan kan dites PCR kan, negatif. Itu yang lagi kenceng-kenceng. Kenceng delta. Tapi pas mau melahirkan dia negatif. Nah negatif. Oke, terus? Nah, terus gua kan gitu kan di sana kan 3 malam. Gua malam pertama nemenin gua nemenin terus tuh, cuman gua malam pulang dulu karena kan gua mau nyindir anak yang pertama. Setelah anak pertama itu gua balik lagi ke rumah sakit kan. Ini lu posisi kan kalau lu mau masuk ke rumah sakit, lu harus di PCR juga dong. Oh enggak, udah PCR dong. Ini Negatif bukan juga. PCR, sorry, antigen Antigen. ya, negatif dong. Nah, gua bolak-balik. Nah,
pas malam kedua tuh gue lihat di rumah sakit tempat bini gue melahirkan tuh ada yang ngelayanin COVID. Oh. Gue langsung takut dong. Oke. Jadi belum sampai malam ketiga tuh, besokannya pagi-pagi gue langsung keluarin bini gue dari rumah sakit. Gue keluarin. Kenapa harus lu keluarin? Kenapa nggak tetap di situ aja? Kan dia Karena udah gua takut. posisinya kan negatif. Iya, tapi kan gue nggak salah denger tuh dokternya itu ada ngelayanin pasien COVID. Gue nggak salah denger ya. Melahirkan orang COVID. Bukan, kayak gue ngerti dia ngelayanin pasien COVID juga. Nah itu gue langsung takut. Oke. Gue langsung bilang, lu pulang. Posisi anak kedua lu udah lahir. Udah lahir dong. Udah lahir. Udah lahir. Oke. Akhirnya gue paksa pulang kan. Gue paksa pulang. Di rumah berapa hari tuh udah mulai gejala. Wah, gue udah takut. Akhirnya gue beli alat tes tuh, swab itu. Ternyata positif. Tapi nggak tahu dia kenanya di mana posisi. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Itu mau dari rumah sakit kayaknya kok. Nggak tahu kan, kita nggak bisa Hah? ngomong Nggak gitu. bisa ngomong gitu. Kita Cuman nggak bisa ngomong. Kayak gini kita begini bertiga Iya. bisa terindikasi juga kan iya, kita nggak tahu. nggak bisa ngomong. Jadi ya, gue juga nggak mau nyalain siapa-siapa juga percuma. Bisa juga dari gue, aku juga nggak tahu kan. Namanya gue yang keluar. Oke, terus lanjut. Terus 2 hari kemudian kan gue mau rawat di Berarti rumah. bini lu tuh udah pulang ke rumah. Udah pulang. Udah beres sesar. Udah beres. Cuman memang dari pulang jadi gini. Daripada saat pas pulang itu dia udah radang tenggorokan. Terus gue nyari dokter, gue minta obat radang tenggorokan. Gue dari pagi, akhirnya siang baru datang. Siang datang, begitu obat udah kelar, gue baru bawa ini gue pulang. Nah dari rumah sakit ke itu memang sakitnya gejala cuma radang, gue pikir udah radang biasa kan. Terus kok makin kesini kok katanya sesak nafas. Nah gue langsung udah dari situ gue langsung alat swab, ternyata positif. Gue nggak positif. Anak Yang lu positif, enggak? anak gue yang laki mana yang pertama. Yang pertama. kedua enggak. Terus? Gue berusaha nyari oksigen dong, susah waktu itu, susah banget nyari oksigen. Ya, Gue nyampe lagi kesusahan oksigen. gue nyampe nyari ke tukang las. Kan gue beli harga mahal, maksudnya udahlah yang penting ada daripada gue ini kan. Gue kumpulin tuh sampai gue beli yang gede-gede tuh yang tabungnya tinggi-tinggi, gue beli sampai 5. Pokoknya gue beli sebanyak deh. Tapi begitu gue coba sehari 2 hari Saturasinya turun terus. nggak cukup ya, saturasi turun terus. Lo baru bawa ke rumah sakit. Gue cari rumah sakit, gue keliling ke rumah sakit sama ada kawannya dia bantuin dari rumah sakit. Ditolak sana tolak sini kan. Posisinya sudah positif Ya, delta. udah positif. Akhirnya bawa ke rumah sakit full tuh, ada tuh bener-bener. Jadi gue karena gue udah bingung mau kemana, gue ngotot, gue maunya di sini. Jadi gue nggak dapat, bini gue nggak dapat kasur, cuma dapat kursi roda sama oksigen. Ya udahlah daripada nggak ada kan. Karena memang tempat kan juga nggak ada yang terima. full, iya. Terus di si rumah sakit itu karena dia kasihan sama bini gua karena habis melahirkan, makanya dikasih, ya udah kasih oksigen tapi kursi roda doang. Ya udah kursi roda. Tapi makin drop kok. Makin drop, akhirnya dibawalah ke tempat yang ada tempat tidurnya, tapi tetap di lorong situ, udah lorong nggak jelas lah, bukan di kamar. Lorong COVID tuh. Iya, lorong COVID. Iya, betul. Terus kok makin lama makin parah. Gua Itu posisi di rumah sakit itu ICU-nya udah full. udah full. Bahkan sampai depan sampai lorong-lorongnya itu udah darurat lah, udah ada di kursi roda, ada yang gue nemenin. Nah, tapi juga akhirnya kena COVID juga. Mau nggak mau lu kena ya. Mau kena dong ya, cuma kan nggak ada lagi yang mau nemenin selain gua sama kokonya. Kokonya kena COVID juga. Pokoknya enggak, gua yang kena COVID. Tapi gua nggak dapet obat karena gua pada saat itu kalau gua bilang gua COVID pasti ribet juga kan. Ya udahlah, bentar lagi gejala gua juga nggak terlalu ini. Gua tapi lu nggak nularin ke orang lain. Enggak kan, gua juga. bener-bener full masker kan. Dapat nih satu dokter yang kasihan sama dia. Akhirnya diduluin, dikasih kamar di ruangan COVID. Jadi kamar isolasi sendiri. Oke. Ini posisi bini lu udah drop parah. Udah saturasi 30, masuk rumah sakit saturasi 30. Waktu itu kita sampai kerepotan cari obat ya, Iya, broadcast obat, kesana kesini ya. Terus udah gitu dapat ruangan kan, akhirnya gue boleh nemenin, tapi pakai alat full kan. Gue nemenin, tapi kok nggak ini. Cuman kalau kata dokter, kalau misalkan ada ruang ICU yang kosong, harus cepet-cepet pindahin. Tapi dokter yang ngasih gue kamar, dia saranin jangan masuk ICU. Kalau kamu masuk ICU, akan lebih parah. Karena nanti ada alat bantu semua yang masukin, akhirnya malah drop.
Terus tapi dari rumah sakit, kalau kamu nggak ambil sekarang, istri kamu nggak bakal ketolong. Bingung dong gua. Iya. Karena dari dua dokter ini berbeda nih pendapatnya. Akhirnya gua karena gua ibaratnya dipus terus kan dari rumah sakit, mau masuk apa enggak, ada satu yang kosong nih. Akhirnya gua iyain karena kondisi memang drop terus kan. Ya udah. Gua iyain masuk rumah sakit. Nah dari situ kok itu dua dokter itu bentrok. Gua yang di tengah gua bingung. Yang dokter A1 bilang A, yang satu bilang B, yang satu suruh obat A, yang satu bilang obat B. Kok bisa begitu rumah sakitnya? Gua nggak ngerti deh. Terus Gua suruh nyari obat. Oke, gua cari kemana rata-rata obat itu obat langka dulu, Actemra kalau salah ya. Itu gua dapat nilainya 175 juta. lu beli itu? Gua waktu itu sampai gua udah mau beli kok. Terus tiba-tiba dokter ini yang ngasih bini gua kamar, dia ngasih rekomen ada satu orang yang pasien dia ada beli maksudnya 2 set gitu, satunya 5 botol kecil-kecil kan. Nah dia udah sembuh suaminya, jadi nggak kepake. Yaudah gua mau beli dong. Gua telepon, gua kontak, akhirnya ketemuan di daerah kota. Pagi-pagi tuh kok, karena gua begitu cepat. Pagi-pagi gua bilang berarti itu obat nilai 175 juta 175 harusnya kalau lu beli. iya, gua bilang, Ci, ini saya harus bayar berapa? Ini buat istri saya. Terus dia cuma bilang, ini buat kamu aja, kamu pakai dulu buat istri kamu, nggak usah saya bayar. Oh dari situ, itu gua nangis kok. Itu gua sampai ibaratnya gua pengen. Lu punya duit aja mau beli nggak bisa, Iya, barangnya nggak ada. iya. Itu gua bilang kok ada orang sini. Gua langsung mikir, wah Tuhan ngasih gua jalan nih buat istri gua biar sembuh. Terus gua masih ada harapan, karena dokter aja bilang, lu punya duitnya belum bisa beli, kan? Waktu itu gue jual mobil, gue showroom dagangan gue jualin tuh karena gue pikir gue butuh pegangan duit kan. Ya udah, gue bawa buru-buru ke rumah sakit. Sampai rumah sakit disuntikin. Bini gue videoin itu. Kata suster katanya kamu beruntung katanya dapat obat ini katanya. Suami kamu beruntung bisa dapat ini katanya. Belum tentu orang bisa dapat katanya. Kamu yakinnya sembuh bilang gitu kan. Di videoin tuh, wah gue happy dong. Gue happy, wah maksudnya ada kemajuan lah. Disuntikin lah tuh 5 dosis itu, tapi bertahap setengah jam. Udah oke. Dokter ICU bilang kamu harus plasma darah. Ini berarti lu percaya dokter yang nyebutin obat ini? Ya, gue percaya. Sedangkan dokter yang satu lagi bilang nggak boleh pakai obat ini. Dulu boleh pakai obat ini. Cuma yang satu lagi yang dokter ICU itu bilang kamu harus plasma darah. Biar itu jarak pintas buat sembuhin. Tapi dokter yang dokter yang baik ini yang yang ngasih gua kemudahan lah dari obat sampai ini, dia bilang jangan pakai plasma darah. Oke, gua dilema nih. Dilema. Gua udah santai tuh, udah dapat obat, gua tiap hari di parkiran kalau di mobil. Jadi Fortuner itu yang benar-benar saksinya tuh, gua tidur di situ, gua makan di situ. Ibaratnya gua isolasi di situ deh. Gue lagi di mobil jam 10 gue balik rumah, jam 1 pagi gue tamu rumah sakit. Gue kaget dong. Wah ada apa nih jam 1 gue tamu rumah sakit. Suster bilang, Pak ini udah ada plasmanya hasilnya bagus, sangat bagus katanya. Lebih dikasih waktu 2 jam pokoknya ada waktunya ini buat ngasih ke uni. Jadi kalau misalkan lebih dari itu plasma darah udah aku pakai. Bayar itu plasma darah lu? Free, gue di orang. Terus gue dilema dong. Dokter yang tempat awal ini bilang jangan. Dokter ICU bilang suruh. Gue kan nggak tahu kok. Terus teman gue jujur aja, ada yang baru pakai itu terus ngedrop. Tapi gue nggak tahu itu karena itu apa bukan, kita nggak tahu. Cuman setelah dipakai itu dia ngedrop. Gue takut dong. Baru kejadian temen gue gitu meninggal. Gue takut dong, bener nggak sih maksudnya ini apa nih harus gue ambil jalan. Gue bener-bener gue napasin nggak diangkat. Dokternya gue tahu nggak diangkat. Terus nyokap bilang udah ini kan kamu kan udah sebagai suami, kamu harus ambil keputusan. Salah apa bener itu udah kamu harus jalanin dulu gitu. Gue bingung kan. Gue dipepet terus susternya bilang, Pak kata dokter A ini yang ngasih gue obat itu. Yang pertama bilang jangan plasma darah. Kata dokter A disuruh kasih plasma darah secepatnya. Oke, karena berarti udah sama dong pendapat dia ya, sama ICU. Begitu didengar gue tenang dong. Oh oke nih mungkin pilihannya emang benar jalan ini. Ya udah, sus kasih aja ke istri saya. Oke. Lu balik ya ke rumah sakit itu? Balik. Terus? Gua tidur udah dong istirahat dong kan jam 1 jam 2 kan istirahat, gua balik ke rumah. Jam 6 pagi
istri gua drop Setelah dikasih plasma Dikasih darah plasma. itu. Darah, tapi itu gua kan nggak, gua tidur jam 4-an lah ya bang. Gua jam 6 tuh mimpi sama bini gua. Gua mimpi bini gua sembuh. Gua tuh happy. Jadi kayak gua mimpi, jadi gua lagi duduk gitu, bini gua datang, gua kaget. Gua langsung bawa ke dalam rumah, gua ajak ngobrol, kok udah sembuh ini. Terus dia bilang, aku mau ke rumah sakit lagi. Udah ngapain ke rumah sakit, orang udah sembuh. Enggak, kata dokter harus balik. Ya udah dong. Gue maksa dia. Itu di dalam mimpi lu. Di dalam mimpi gue nggak sadar, gue udah kayak nyata kan. Dia tetap mau jalan, gue peluk dong. Udah jalan-jalan, gue bilang enggak, harus pulang. Kamu nganterin aku. Gue bangun dari rumah sakit telepon. Kondisi ini udah bener-bener drop, sama kayak drop. Gue harus ke rumah sakit secepatnya. Itu masih bisa ngomong nggak ini? Udah nggak sadar. Gue langsung rumah sakit di perjalanan. Gue teleponin Yuni, gue minta tolong, sus tolong dong teleponnya kasih ke tinggalnya Yuni, gue pengen ngomong saya apa? Yang sabar ya kan ya. Nggak usah, gue bilang gue pengen ngomong sama bini gue. Gue yang kuat gitu sih. Maksudnya ada Vano gitu. Ada yang kedua kan. Belum lihat, belum ada foto. Nggak dikasih sama susternya. Karena kondisinya emang lagi kredit kan. Jadi dokter itu pasti lagi di atas Yuni, lagi mompa jantung. CPR ya. Udah terus sampai gak jam ada, udah nggak ada. Terus gue nyari tahu dong kenapa kok bisa gini. Gue udah dapet semua obat yang ada udah gue kasih loh. Sampai kan pertama kan obat Actemra, terus gue dapet obat Gamaras. Gamaras itu normalnya itu berapa ya? Gue beli 3 jutaan loh satu. 3 jutaan satu. Gue dapat dari online 56 juta. Lu beli juga itu? Waktu itu gue Harga udah mau obat beli. harga digoreng itu. Gue beli online 56 juta. Gue harus beli 5. Gue udah bilang yaudah gue beli. Gue bilang. Ternyata gue dapat dari rumah sakit kok. Dengan harga 3 Dengan juta harga itu? 3 juta itu, dan gue dapat 10 botol itu. Itu posisi Yuni masih ada? Masih ada, makanya gue. Dan waktu itu gue udah bilang, kok jalannya udah bagus iya, ini? gue udah dari mulai obat gue dapet, rumah sakit gue dapet, ICU gue dapet, terus maksudnya teman-teman gue juga pada support. Mas lu juga waktu itu share semua kan, ternyata juga Tuhan dapet. berkehendak lain. Iya, itu bilang jalannya tuh udah benar gitu, kenapa nggak nyampe gitu loh. Maksudnya nggak sampai finishnya tuh nggak sesuai yang diharapkan gitu yang gue. Kalau misalkan hari itu jam 1 lu bikin keputusan tidak kasih plasma kok darah, apakah makin drop apa enggak sebenarnya? Kalau kita nggak mikir tahu ya, secara kok. teori. Tapi kalau yang gua ngerasa jelas harusnya sih gua nggak plasma darah waktu itu. Karena menurut dokter A ini bimbang tuh udah cukup. Tapi kan dia bilang di India Nah, ngomong. belum selesai gua ngomong kok. Pada saat itu gua langsung datang ke dokter A. Gua komplain. Setelah udah meninggal. Udah setelah meninggal. Dok, kenapa keputusan lu berubah? Saya nggak pernah suruh kamu plasma darah. Dari awal kan saya udah selalu bilang mati kamu jangan dengerin dokter itu. Udah, saya nggak suruh kamu pasang alat pernapasan. Saya nggak pernah suruh. Cuman waktu itu gua suruh masang. Gue dibilang sama dokter Esi bilang gini, kalau kamu nggak mau pasang, saya biarin istri kamu meninggal. Terus gue langsung bilang, dok yaudah dok, terserah, pokoknya yang penting istri saya sembuh dok. Dokter mau kasih yang terbaik, pokoknya biayanya berapapun saya sanggup, dia bilang gitu. Jangan obat-obat, misalnya kalau ada obat yang harus beli aja. Terus gue bilang gitu kan, terus udah, gue kaget dong kok. Terus gue bilang sama bokap gue, marah kan. Kenapa dokter A ini nggak punya wewenang untuk? Nggak bisa, karena dia udah lingkupnya dari lingkup ICU. Dokter yang nguasain harus dokter ICU yang ambil. Sedangkan waktu itu posisinya memang bini lu perlu ruangan ICU. Nah, pas gua waktu sebelum bini gua meninggal, kan sempat ngedrop sekali itu, jantungnya berhenti. Karena inkubator nggak dikasih, ngedrop, jantungnya berhenti. Dokter bilang, lu kalau nggak ini, ubiannya meninggal. Gua okein, ya udah pasang ventilator. Tapi dokter A-nya kan nggak suruh pasang ventilator. Iya, tapi kalau nggak dipasang meninggal. Udah Jantungnya berhenti kok. Akhirnya pasang dong. Dokternya keluar, dokternya bilang gini, emang dokter itu siapa? Emang dia spesialis COVID? Kenapa kamu dengan selalu dokter dia? Saya yang
tahu istri kamu 24 jam. Dia bilang, saya tahu kondisi istri kamu, saya tahu apa yang terjadi istri kamu. Gue udah diem aja udah. Tapi benar, dengan ventilator itu istriku bisa nafas lagi. Jadi ya benar-benar lu dilemanya adalah Dokternya berbeda pendapat Betul. itu, padahal sebenarnya ya nggak ada yang salah juga dari kedua dokter itu. Iya, sebenarnya kita nggak bilang dokter A B salah. Gue tahu kemampuan gue bukan di situ. They try the best. Kayak misalkan gini, bukan berarti dia kasih plasma darah itu dia dapat untung, orang yang plasma darah free kok. Betul. Ya kan, jadi kita tidak bisa menyalahkan. Dan banyak orang yang sembuh karena plasma darah kok. Ya, jadi istilahnya memang ini Tuhan udah berkehendak. Ya, cuma jadi gini. Lu nggak puas, lu ngerti gak sih lu? Iya. Karena lu masih di banyak saat di posisi lu bisa bikin keputusan yang andai gua ambil ini, gua penasaran hasilnya betul, apa. Betul. Kalau aja gua nggak ngambil plasma darah itu, kira-kira bisa berubah nggak? Betul. Sampai sekarang gua masih nyesel loh. Sampai sekarang gua. Karena kecuali mungkin nggak ada pilihan, terus bini lu meninggal, ya lu tidak ada penyesalan. Ini sih yang bikin gua karena kalau ada pilihan, lu selalu harus ngambil pilihan itu dua itu. Shit man, itu Iya. benar-benar. Itu gua dan yang gua keselnya, gua sempat mau ngamuk di rumah sakit kok. Cuma gua dikasih tahu, lu percuma lawan rumah sakit gitu. Rumah sakit Bini lu besar. udah nggak ada Iya. masalahnya. Bini lu udah nggak ada, itu nggak bisa bikin diri lu pulang. Yang ada juga, yang ada nanti kalau lu bermasalah besar dengan rumah sakit, nanti lu ngerepot sendiri. Ya udahlah, memang udah, lu ikhlasin aja. Gua selalu bilang, gue udah nggak, berarti gue udah nggak mau ke rumah seperti itu, gue nggak mau ke dokter itu lagi. Biarpun memang dokter itu mungkin tujuannya yang terbaik, cuman menurut gue kecewa karena kok perselisihan lu jadi gue yang kena gitu loh. Perselisihan antar dokter, Idealis masing-masing. iya jadi gue yang kena, jadi gue yang disuruh ngambil keputusan. Jadi sebenarnya yang benar-benar bagus ya dokter A ini apa dokter ICU? Kalau dari logika dokter A. Cuman karena lo posisinya di ruang lingkup ICU ini, jadi membuat lo tuh harus mempercayai dokter ICU. Sekarang kalau gue masih kekeh dengan keputusan dokter A, dokter B nggak mau nanganin istri gue, akan dibiarin aja dan disuruh keluar dari ICU karena lebih banyak yang ngantri ICU. Jadi kalau lu udah di ruangan gue, ibarat kasarnya lu di ruangan gue, lu nggak mau ikut aturan gue, mending lu keluar. Emang waktu ketika lo pasang ventilator itu dapat dia biayanya mahal ventilator? Itu maaf, dan gua waktu itu nggak tahu kalau bini gua asuransi. Dia diem-diem ternyata asuransi. Gua tahu dia, tapi gua tuh hidup gua tuh bergantung sama bini gua. Jadi semua dari asuransi, semua keperluan tuh bener-bener kayak gua buta. Gua tau nyari duit, gua kasih ke lu. Jadi gini, bini gua kemanapun gua pergi, mau pulang jam 2 pagi, mau nggak pulang, bini gua nggak pernah takut karena dari awal dulu kan dia udah tahu gua. Dan semua duit pegang dia, bahkan sampai surat-surat semua dia. Jadi kayak lu kalau pergi aja, gue udah pegang semua, kuncian lu udah gue pegang kan. Jadi gue nggak pernah tahu asuransi apa. Ternyata semua di cover. Tapi kan obat-obat yang gue beli di luar itu nggak di cover. Dan gue udah nggak peduli kan. Ini udah bukan masalah duit lagi. Iya, udah masalah duit. Gue udah bilang, gue waktu itu berdoa Tuhan. Kan kalau gue dimiskinkan karena istri gue, kan istri gue sembuh nggak apa-apa. Karena menurut gue hidup gue nggak macam-macam, gue masih ada orang tua gue sekedar makan, masa orang tua nggak mau ngasih. Iya. Logikanya. Tapi ya Tuhan udah berkehendak lain. Iya. Ini kan udah istilahnya, ya sebenarnya sih, ya bingung kan gitu loh. Iya. Lu penyesalan lu itu adalah lu harus bikin keputusan. Iya betul. Yang bikin lu penasaran kalau aja gua ngambil keputusan yang nggak ambil plasma darah itu gimana hasilnya. Dari awal nih kok, dari awal istri itu nggak mau punya kedua, gua keputusan gua. Iya. Itu gua nyesel banget. Lu salah. Gua sampai karena lu tidak menghormati keputusan dia juga. Itu gua egois. Yang padahal sebenarnya notabene ketika lu ngikutin hormati dia pun hidup lu masih fine. Itu mungkin lu jadi nyesel. Itu gua nyesel. Di situ. Gua sampai anak gua umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh gua sama sekali nggak gendong tuh kayak gua ngerasa dilema kok. Oke. Gua bisa lurusin gini. Mungkin lu akan berpikir ini pikiran jahat ya, pikiran jahat lu akan berpikir lu lahir bini gue hilang. Itu nggak bisa dipungkirin ya. Sorry, itu mungkin pikiran jahat, tapi itu mungkin terlintas yang sebenarnya pengen lu buang jauh-jauh itu pikiran. Padahal sebenarnya dia penggantinya istri lu. Iya. Dan dia bawa rezeki buat gua sebenarnya. Iya, jadi istilahnya ya gimana ya? Ya itu pikiran waktu kan namanya sekarang gua lagi gua nggak nyangka umur gua 28
gue pacaran sama bini 11 tahun, nikah baru 3 tahun, umur gue 28, berarti separuh umur gue kan sama bini gue. Kok tiba-tiba udahan gitu, cepet gitu loh. Gue udah nyusun, gue punya anak pertama, gue beli rumah satu kecil buat anak gue, tabungan kayak gue sama kayak Iya, bapak gue ke gue. Iya. Gue ngedidik gue tuh kayak anak gue tuh, oh kalau gue punya anak satu, ini ada rumah satu. Anak kedua gue udah siapin rumah satu gitu kan. Kayak gue punya planning sama bini gue, kita nggak apa-apa nggak punya rumah dulu deh, nebeng dulu sama orang tua, tapi kita aman gitu ke depannya, jangan nyusahin gitu loh. Anjing, ini berat sih Iya. ini, Om. Iya, Aduh. Gua kalau di posisi dia sih, aduh, otak udah kemana-mana. Iya. Tapi Nggak bisa gini mikir sih apa-apa. Ken, banyak variabel yang kira-kira itu sebenarnya bisa terjadi. Jadi istilahnya lu pernah bikin keputusan sebagai kepala keluarga, bini lu ngikutin, itu udah terjadi gini loh. Maksudnya sekarang ini posisinya udah terjadi, jangan sampai penyesalan ini malah membuat hidup lu lebih menderita. Istilahnya kan gitu. Gue cuman gini loh, apa yang gue omongin ini nggak pantas karena ini lu yang jalanin. Cuman ya memang ya penyesalan itu tidak akan merubah situasinya juga. Posisinya itu lu memberikan yang terbaik. Cuman memang ya pada saat yang lu boleh seselin adalah ya udah, lalu mungkin keputusan lu untuk tidak menghormati bini lu waktu dia punya anak itu salah. Tapi itu jangan sampai berlarut lu harus sifat alami lu menyalahkan anak kedua lu. Oh enggak, sekarang Dia dilahirkan ya. juga bukan bisa memilih orang Ya, tuanya kan, benar ya? Gue bener sekarang gue tujuan hidup gue cuma satu, gue buat anak kok. Iya. Maksudnya gue yang gue lakuin sekarang ini buat anak gue. Kalau misalkan menurut gue ya, kalau misalkan kedepannya ada jodoh apa itu bonus, gue nggak mau pusing. Iya. Yang penting gue hidup buat anak gue yang kayak yang dulu gue rencanain sama bini gue, pengen gue wujudin dulu semua. Baru lu bisa Baru gue bisa tenang. Amin, amin, amin. Jadi kayak gue beli rumah buat anak kedua gue, syukur-syukur tahun ini gue udah beli. Iya. Walaupun gue bener-bener berdarah nih gue. Berarti gue kerja dari pagi, hari Minggu pun gue tetap kerja buat buat wujudin bini, buat wujudin mimpi bini gue gitu loh. Jadi gini kesimpulannya, Dedi ini anjing. Kenapa? Iya. Lu orang denger kan kisahnya si Kenny, dia bisa-bisanya ngomongin dia duda. Menurut gue dia anjing kan. Karena apa? Iya. Karena apa? Om gini. Kalau misalkan si Kenny ini, sorry ya, cerai karena mungkin perselingkuhan. Iya. Lu kata dia duda wajar. Ya. Lu dia anjing kan, benar. Kalau lu ngomongin dia bininya meninggal. Dia orang pertama kok yang ngatain gua duda. Yang buka suara pertama. Tapi lu sakit hati gak dia kata duda? Enggak, karena waktu saat bini gua nggak ada, salah satu orang yang datang, Iya. gua positif dia. Jadi lu mau peluk gua nggak sekarang? Jadi istilahnya itu titik terberat lu di tahun lalu ya. Banyak loh. Ya istilahnya ini gini lah, ini sesuatu di luar logika ya. Lu nggak masuk akal. lu berani mikirin masalah ini aja nggak? Gimana ya? Nggak nyangka kok. Pedih sih John, gini loh, ngerti gak sih lo? Iya. 11 tahun lu pacaran, nikah, lu punya anak, bahtera rumah tangga, tiba-tiba Hilang. meninggal, dan itu pun karena pilihan lu sendiri. Iya. Itu loh. Dan gua masih bersalah. Jadi secara nggak langsung otak sifat alami itu berpikir bahwa lu yang ngebunuh Iya istri betul, lu. betul. Itu sih paling anjing. Gua waktu pada saat gua di ICU, bini gua nggak ada, itu pikiran gua mau ikut sama bini gua. Gua cuman gua nggak bisa jalan kalau nggak ada bini gua, karena semua tuh bergantung sama bini, dari semua tuh, bahkan sampai gua makan aja tuh kalau nggak bini yang Siapin. gua nggak makan. Sama sih, pemikiran gue juga akan Maksudnya ke situ. di rumah ya kok ya. Dulu kalau di rumah nih main sama anak apa segala macem. Kalau gua nggak dikasih makan ya gua kalau di luar makan sendiri. Saking sepele itu gitu. Sampai naruh surat-surat penting aja gua nggak tahu di mana. Oke, kita bicara itu titik terberat. Tapi Iya. belum sampai terberatnya adalah ketika lu 11 tahun beraktivitas bersama dan lu ditinggal. Seminggu setelah Yuni meninggal, apa yang lu rasain dulu lakukan? Wah, gitu. Gua nggak berhenti nangis, gua sampai hari ini aja kok. Jujur aja nih, gua kalau nidurin anak pertama gua itu kan dia bener-bener mirip sama Yuni dari tangannya. Itu gua tiap hari masih nangis kok. Masih pedih hati lu. Masih iya. Gua kalau ngeliat ada suami istri istrinya anak. hamil, tuh Trauma masih ya. nangis gua makanya gua nggak pernah
jarang ajak gua ke anak gua nih kok yang pertama kalau ngeliat ada anak lain sama mamanya itu minta digendong padahal nggak kenal. Lu bayangin gua sampai nah itu makanya gua kadang kalau di sosmed ya biasa aja gitu sama dia bercanda padahal mah ya kalau kita kan logikanya gimana ya nggak pengen kelihatan terlalu gimana juga kan Karena kita laki-laki. iya betul cuman ya Biar gimana pun ketika lu nyetir sendiri, lu pasti tiba-tiba rembes air mata lu sedih. itu alasan konyol gua kok kenapa mobil Fortuner itu BPKB gua masukin bank karena Biar lu nggak jual tuh mobil. biar gua nggak jual mobil betul karena itu kenangan gua Masih ada terakhir di betul mobil itu lu bareng. betul dan gua beli mobil itu karena bini gua konyol kan katanya lu nggak gua pengen ganti mobil waktu itu mau ganti mobil kan gua waktu ini nggak ada gua mau ganti mobil gua karena kan gua kan menghibur diri gua kan gua mau ganti yang lebih baru deh gua juga butuh hibur diri gua karena gua hobi kan terus gua kayak ngatin mobil kayak gua ingat Yuni waktu Pernah duduk di situ. waktu melahirkan waktu ke rumah sakit kayak mau gitu wah udah gua sekolah jadi gua ada alasan biar gua nggak jual itu alasan konyol sebenarnya ibaratnya duit ada gue bukannya maksudnya gue karena pengen ambil duit enggak karena gue nggak pengen jual tuh mobil ada alasan Ini jujur sih, ini masalah yang Konyol. lu hadapin itu lebih berat daripada lu punya utang yang nggak terbayarkan sih. iya maksudnya Om Dim, lu bisa bayangin nggak lu ditinggal bini lu? Wah, gue ikutan John. Kalau gue, iya kalau gue maunya gue ikutan. karena mikir anak itu yang Gini, 70% ketika lo berpikir untuk menggantikan kematian dari pasangan hidup lo itu 30%-nya lo cinta, tapi kita nggak munafik lah. Kalau kita belum punya anak, nggak mungkin lo bisa merelakan nyawa lo. Iya, Tapi kan betul. kalau lo udah punya anak, lo berpikir lo tuh kepala keluarga laki-laki, anak gue siapa yang gede ini? nah itu sampai sekarang gue Sampai masih lo bisa berpikir, udahlah, gue mungkin mati, apa yang di depan gue mati Ya, daripada betul. bini gue yang mati. iya Tapi mungkin berbeda ceritanya kalau kita belum punya anak. Iya. Lu nggak bakal bisa berpikir sampai sejauh itu. Betul. Kita nggak munafik lah, bro. Betul. Ya kan? Kita jadi istilahnya sih gini kan. Seumur hidup lo, mungkin lo tidak akan ada yang bisa menggantikan cinta lo Betul. ke Yuni. betul Tapi boleh dikatakan adalah kita tidak boleh terlalu dalam kesedihan, karena kesedihan itu akan menjauhkan kita dari rezeki. Kedua juga mungkin anak itu kan butuh berkembang, butuh perkembangan dia dari kecil. Ya istilahnya, gua nggak minta lu mungkin menyarankan lu untuk buka hati sekarang, cuman minimal ya lu harus bisa lebih gimana ya? Nah, Tapi makanya gua nggak pantas sih ngomong gitu di dalam, gua nggak pantas. enggak, makanya ya itu yang gua salut dari dia kok. Dia masih semangat buat kerja, masih bisa ketawa ketiwi. Nah, itu sih. Gitu. Ya tapi gini ya, iya sih, gue gini sih. Gue setelah denger cerita gini, gue kayaknya nggak pantas buat ngomong buat dia buat move on cari cewek, nggak pantas ya. Cuman akan ada waktunya nanti kan. Iya. Lo harus bisa buka hati nanti, mungkin nggak sekarang, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tapi ketika waktu itu datang, jadikanlah Yuni itu sebagai potongan hati lu aja. Betul. Potongan hati lu yang lain harus lu bagi ke orang yang masih ada dan mungkin akan mewarnai sisa hidup lu. Karena kan istilahnya kita umur 30 ini baru menjalani hidup itu sekitar 30%. Ya kan, kalau umur lu 100, ya kan, kalau Iya. misalkan umur lu 60, 70 udah mati, berarti kan lu jalan Separuh hidup lagi. 50%. Nggak usah lagi. Sisanya itu kan lu harus menjalani lagi dengan, ya istilahnya gini loh, lawan jenis lu nanti yang bakal nemenin hidup lu sampai tua itu juga harus mengerti bahwasannya di dalam hati lu tuh ada potongan yang tidak bisa hilang, iya kan? Ngebekas terus. Jadi, membekas. Oh. Gue mau dari orang yang nggak pede kok maksudnya Lu nggak perlu Kayak berpikir lu bonus. mau dapat atau enggak. Iya. Yang penting gini, ya ketika lu bangun tidur, lu masih mendoakan istri lu. Oh, Karena iya. gini loh, sampai kapanpun suami dia ya lu, betul iya kan? iya. Tapi selama lu masih hidup, lu masih butuh orang yang bakal nemenin hidup lu. Bener gak? Iya. Tapi bukan berarti lu harus melupakan Iya. bini lu yang lama. Iya. Tapi ya lu harus cuman lu berdoa dalam hati, ya kan? Sesekali lu cerita gitu. Dan duduk lu nggak asik, Dan. Oh, iya. Ganti gaya deh. Jadi ya istilahnya ya let it flow aja. Jadi lu jangan pernah lu berpikir kalau lu itu nggak percaya diri, tapi juga jangan pernah sekarang ini lu berpikir gua buru-buru pengen move on. Nggak Oh, usah, biarin aja, let
let time will tell you apa yang akan terjadi di kehidupan lo. Jadi kayak misalkan, karena gini, untuk seseorang masuk ke dalam hidup lu, apalagi lu sudah notabene punya 2 anak, itu kan nggak gampang nyari Iya. orang yang benar-benar mau terima lu apa Iya. adanya. Jadi kalaupun lu udah oke lalu berduit, kalau cewek itu lihat lu dari duit, ya gini, toleransinya adalah nggak mungkin cewek juga mau sama lu kalau lu nggak ada duit dan lu punya anak 2. Set truth seperti Iya. itu, orang Ternyata. iya kan, tetapi sampai mana sih sebenarnya dia ngelihat lu dari duitnya? Betul. Lebih besar lihat duitnya apa lebih besar lihat orangnya? Dipilah-pilah dulu lah. Dipilah-pilah Iya. dulu, tapi ya mungkin itu berjalannya waktu. Oke? Nah, Wah, Oke. gila berat banget hari ini. Jadi buat siapapun kalian yang lagi nonton, masalah kalian itu belum sebanding sama masalah-masalah orang di luar sana yang di luar dari cerita ini, John. Jadi bener ya kan ya? Jadi ya lu harus jalanin aja. Iya. Kayak misalkan gini, lu digebukin. Kalau lu nggak ngelawan ya lu mati. Iya. Ya kan istilahnya kan gitu. Harus- Jadi, ya lu harus move on, jalan terus, aja iya. gitu loh. Apa yang menurut lu benar ya lu lakuin. Iya, betul. Istilahnya kan hidup ini kan ada, lu diajarin dari kecil cari duit, lu diajarin dari kecil gimana pun. Iya. Jadi istilahnya lu never stop learning lah. Iya. Lu belajar hal baru nih. Lu yang nggak pernah nidurin anak lu jadi nidurin anak Iya, lu. betul. Lu yang tadinya nggak pernah mandiin anak lu Betul. mandiin anak lu. Di situ kan berarti kan lu harus bekerja sebagai orang yang nyari duit, Iya, nyari orang duit, yang iya. ngegedein anak Betul. lu. Jadi istilahnya ya di saat anak lu lagi sedih melihat cewek lain atau mungkin nyokapnya anaknya temen lu nanti gede, mental lu harus siap, lu nggak Iya. boleh sedih, lu harus bisa jelasin ke dia Iya. bahwasanya ya memang seperti itu. Karena gini John, ini nggak main-main loh. Jadi maksud gua ketika anak lo yang nomor 2 itu sudah gede, sudah mengerti dunia, dia tahu abis dia melahirkan mamanya Iya. meninggal, itu beban mental bos. Iya. Lu sebagai ayah tuh harus bisa jelasin ke anak lu bahwa itu bukan salah dia. Iya, betul. Dan mereka, anak-anak lu juga harus bisa berpikir bahwa mereka nggak bisa milih orang tua, dan lu sudah bisa kegedean dia sampai misalnya dia udah gede ngerti hal baru itu, dia harus bersyukur bahwa ya inilah bapak lo. Anak gua nggak beruntung, tapi masih banyak anak yang nggak beruntung. Lebih nggak beruntung nggak dari beruntung dia. anak Mungkin gua. lebih parah ya. Gua kalau lihat kayak anak-anak yang sorry nih yang di pinggir jalan, gua mah bilang, gua ngajarin apa, anak gua lu harus lihat tuh, maksudnya lu Masih masih banyak, beruntung, iya. masih banyak yang lebih nggak seberuntung lu gitu. Ya, istilah lu bisa ngajarin lah, karena golden Ah. time-nya anak itu di umur-umur anak lo gitu kan. Dia Iya. dia belajar hal baru gini contohnya. Lu ngomong anjing depan anak lo, besok dia ngomong. Iya. Anak gua juga gitu. Gua kalau telepon sama dia, gua ngatain aja ngomong, ompong anjing, ngomong anjing. Emang udah aja. Anak tuh beneran ngikutin ngomong, ngatain gua anjing. Dan lucunya lagi ya, anaknya itu dulu pernah ya di depan emaknya si Yuni kan yang Ya. ngasih tahu dia Ya. supaya nggak ngomong anjing. Iya. Berarti lu pernah ketemu Yuni nih? Pernah. Pernah. Kalau gua teleponan nih dulu sama Yuni sama anak gua lagi main gini, gua bilang anjing lu liat, terus bilang Yuni ajarin, dia bilangin papa nono anjing, jadi kalau usah ngomong anjing nono anjing papa. Mas kakak udah nggak ada jadi, Nggak ada orang yang- iya jadi paling manggilnya om-ompong udah gitu doang udah. Ya itulah, istilahnya berkreasi. Ya lo mesti, mungkin lu sisain waktu buat belajar parenting lagi. Gua harus nyesuaiin juga sih. Menyesuaikan lah. Untungnya sih masih bokap nyokap lu masih Untung ada. nyokap gua masih ada kok, masih bisa buat jagain dia ketika lu nyari duit kan. Iya. Yang tadinya bikin susu untuk anak, Iya. terus nyari susu untuk papanya, ya sekarang cari sendiri ya susunya. Bener nggak? Jadi ini emang gak bisa Emang nggak ada sedih. otak. Nggak ada otak. Kayak ada tampol kayak gini, Iya. nggak satu lagi jadi 2 lu. Ya udah, oke. Jadi intinya seperti itu. Buat teman-teman, lo punya pesan nggak buat teman-teman yang punya masalah? Kasih dong. Ya pesan apa ya? Intinya Nggak ada masalah. nggak ada masalah yang inilah ya yang harus maksudnya kayak nggak ada jalan Sampai lu keluarnya. nggak ada jalan keluar. Ya? Pasti semua masalah ada jalan keluar, cuma walaupun jalan keluarnya itu pahit ya mau nggak mau kan maksudnya. Mau nggak mau lu jalanin. Tetap masih ada yang lebih parah daripada lu deh, lu jangan Betul. jangan kayak mentang-mentang kayak oke, gua awal gua ngerasa wah hidup gua berantakan, karma gua jelek, mungkin gua pengen bilang apa karma gua jelek, cuman menurut gua masih bisa. Punya anak lo bro. Iya, gue masih bisa bikin happy anak gue, harusnya gue udah bisa masih bersyukur. Iyalah, ada juga yang malah anaknya hilang. Iya. Kalian, ya kan? Iya, Makanya kan ada, banyak. betul. Berarti banyak yang lebih nggak beruntung. Ya, Betul, betul. Jalanin aja. Istilahnya ya lu jangan pernah lihat ke atas, lu lihat ke bawah aja dan lu cukup bersyukur. Masalah apapun itu. Oke? Nah, Terima kasih teman-teman, berat sekali hari ini. Bye.